ini yang masih muda tentunya, yang banyak capaian yang telah berhasil diraih sama Mbak Dazen, yang merupakan itu rasa tanggung jawabnya ya, totalitas ya dari semua yang telah dilakukan oleh Mbak Dazen. Oke, tanpa berbasa-basi, saya akan langsung saja ke acara Millennial Talk Series yang merupakan akhir dari series-series kita yang rangkaian acara BPIW Virtual Expo 2020. Untuk itu kita langsung saja ke Mbak Dazen. Silakan Mbak Dazen. Terima kasih Mbak Hetty, saya ambil alih dari sini. Jujur senang sekali bisa hadir pada siang hari ini dan memandu acara Millennial Talks. Karena kalau biasanya ini generasi kolonial, kali ini di pemerintahan ada talk show yang dihadiri oleh rekan-rekan dari generasi milenial. Nah, saat ini telah bergabung bersama kita generasi milenial yang menjadi narasumber yang sangat keren-keren pastinya pada siang hari ini. Di antaranya ada generasi muda Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mas Arief Diaksa ST. Nah, saat ini beliau ditempatkan di Balai Teknik Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, dan pendidikan terakhir Mas Arief ini S1 Teknik Sipil, Universitas Jenderal Sudirman. Wah, sama-sama anak teknik ini ya. Penghargaan Pegawai Teladan tahun 2019 juga telah ia raih. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, generasi muda Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Mas Wahyu Supriyo Winurseto STMeng. Kalau yang ini menjabat sebagai Kepala Bidang Preservasi 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Universitas 11 Maret dan menempuh pendidikan S2 Master of Engineering Universitas Gajah Mada. Selanjutnya narasumber ketiga kita, ini generasi muda Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, ada Mas Eki Arsita Rizky ST. Nah, jabatannya Kepala Subbidang Pelaksanaan Wilayah Tengah 1, Bidang Pengembangan Wilayah Tengah, Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Beliau merupakan S1 dari Arsitektur Universitas Surakarta. Selanjutnya ada narasumber kita yang merupakan generasi muda Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Perumahan. Ini Mas Randy Setiawan ST. Beliau ditempatkan di Direktorat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dan merupakan sarjana lulusan Arsitektur ITB. Nah, narasumber kita yang lain masih ada lagi, ini generasi muda Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ada Mbak Deni Haryani STMSC, ini yang paling cantik di antara narasumber lainnya nih. Beliau adalah Kepala Seksi Strategi Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dan beliau merupakan sarjana S1 Teknik Lingkungan ITB dan juga menempuh S2 di Teknik Lingkungan ITB. Selanjutnya masih ada lagi narasumber kita yang gak kalah keren juga, kali ini generasi muda Kementerian PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dari BPIW ini ya, ada Mas Akhyar Farizal ST. Nah, Mas Akhyar ini menjabat sebagai analis perencanaan bidang kepatuhan intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beliau merupakan sarjana lulusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Wow, kita satu alma mater Mas Akhyar ternyata. Dan beliau menempuh S3 di Teknik Pengelolaan, S2 maksud kami, di Teknik Pengelolaan Bencana Alam di UGM. Kita akan berbincang lebih lanjut nanti. Tapi selanjutnya masih ada lagi narasumber kita, ini generasi muda Kementerian PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga, Mas Aji Nur Muhammad STMT. Ini beliau adalah penata ruang ahli muda Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Beliau menempuh S1 di Arsitektur ITB, S2 Studi Pembangunan ITB, dan program doktor di Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Luar biasa sekali. Dan narasumber kita yang terakhir ini ada lagi, bukan dari pemerintahan, namun merupakan generasi muda dari Demand Planning and Marketing Strategy Grab, Mas Rizky Ardian Hidayat ST. Beliau adalah manajer dari Demand Planning and Marketing Strategy Grab Indonesia dan menempuh sarjana di Perencanaan Wilayah Kota ITB. Dan S2-nya luar biasa, ini Transport Engineering University College London. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini secara virtual, tapi luar biasa sekali prestasinya. Nah,
Rekan-rekan semua, sebagai informasi, porsi generasi milenial saat ini berjumlah sekitar 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia tentunya untuk memiliki SDM yang inovatif, informatif, kreatif, dan juga produktif terhadap perkembangan situasi yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, generasi milenial saat ini seperti kita-kita ini telah akrab dengan penggunaan teknologi tentunya. Sehingga semakin banyak inovasi yang muncul berbekal isu-isu yang ada sehari-hari di masyarakat. Misalnya, aplikasi yang memudahkan untuk bekerja, bepergian, dan juga aplikasi lain yang memudahkan aktivitas kita. Generasi milenial ini juga menyadari pentingnya pendidikan yang unggul untuk dapat beradaptasi secara berpikir kritis dan juga solutif untuk isu-isu pembangunan. Nah, Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk pemenuhan penyediaan infrastruktur publik. Dalam menjalankan amanahnya, tentunya banyak tantangan yang ditemui seperti dampak kerusakan lingkungan, urbanisasi, serta dampak sosial seperti kenaikan tingkat pengangguran. Disinilah diperlukan kontribusi dari generasi milenial yang memiliki kemampuan kompleks problem solving serta kritis terhadap situasi politik, sosial, dan ekonomi. Dan untuk membahas lebih lanjut, langsung saja kita dengarkan paparan materi pertama dari generasi milenial Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mas Arief Diaksa ST. Tapi sebelumnya, kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan yang menjadi partisipan kita dalam talk show pada siang hari ini, bahwa sesi pertanyaan ini akan kita buka di akhir diskusi. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan, bisa langsung dicantumkan dalam kolom Q&A. Kepada Mas Arief, kami persilakan. Halo, selamat siang Mas Arief. Halo, selamat siang. Apa kabar, Assalamualaikum Mas? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Mas Arief? Saya di Banjarmasin, Bu, Wah, di kantor. jauh ya, luar biasa. Ini karena Lumayan. virtual, kita harus bersatu secara virtual dari mana-mana. Ini untungnya karena inovasi teknologi yang juga merupakan ciptaan generasi milenial. Silakan Mas Arief untuk paparannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi bagian dari sesi Millennial Talk GPIW Virtual Expo 2020 ini. Perkenalkan, nama saya Arief Diaksa, saya PNS Angkatan 2014. Selama tahun 2014 saya menjalani on-job training dan kemudian ditempatkan di Balai Teknik Rawa sejak tahun 2015 sampai sekarang. Balai Teknik Rawa sebelumnya bernama Balai Litbang Rawa di bawah Badan Litbang. Namun pada tahun 2020 ini karena adanya reorganisasi, Balai Litbang Rawa berubah menjadi Balai Teknik Rawa yang berada di bawah Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air. Tugas kami di Balai Teknik Rawa antara lain adalah melaksanakan pengembangan, rekayasaan, dan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian, pengkajian, inspeksi, dan sertifikasi di bidang rawa. Jadi, misal rekan-rekan ada permasalahan terkait rawa, atau perlu pengujian dan pengkajian terkait lahan rawa, khususnya tentang kualitas air, mekanika tanah, atau hidrolika, jangan ragu-ragu, bisa kontak kami, Balai Teknik Rawa di Jalan Gatot Subroto nomor 6, Banjarmasin. Pada mulanya, saya iri loh pada teman-teman yang ditempatkan di balai-balai besar, menangani pekerjaan fisik, menangani proyek-proyek strategis dan monumental, atau teman-teman di kantor pusat yang bisa dekat dengan orang-orang penting, pengambil kebijakan, jadi kerjanya itu bisa terasa lebih signifikan. Sementara saya ditempatkan di balai mikro, ya disebut balai mikro karena sangat kecil balainya, yang jauh kerjanya keluar masuk hutan, nyemplung rawa, digigiti nyamuk. PNS di balai kami saat ini hanya 9 orang, yang teknis hanya 4 orang termasuk saya. Hasil kerjanya mungkin nggak signifikan atau malah tidak ada yang tahu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa tidak ada bagian yang tidak penting. Semua unit kerja ada porsinya masing-masing. Oke, jika teman-teman yang lain mungkin nanti akan sharing terkait proyek-proyek dan inovasi di unit kerjanya, izinkan saya untuk sharing dari sudut pandang yang lain, yaitu terkait dengan pengalaman pribadi saya ketika bekerja di Balai Teknik Rawa. Hal-hal lain yang bisa kita eksplor saat menjalankan tugas, berusaha melihat celah berinovasi dari keterbatasan, dan berusaha memberikan impact yang lebih untuk masyarakat. Pekerjaan di Balai Teknik Rawa, seperti bisa dilihat di layar,
mayoritas itu di remote area, di hutan rawa yang minim fasilitas, jadi PR kita di PU masih banyak di sana. Oke, saya punya hobi, yaitu belusukan. Ngobrol dan berdiskusi dengan masyarakat lokal jika sedang tugas atau perjalanan ke lapangan. Karena dari situ kita bisa tahu apa permasalahan mereka, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Karena tapi seringkali kenyataannya malah kita yang bisa belajar dari cara hidup mereka. Bagaimana kesederhanaan mereka, dan bagaimana mereka bersinergi dengan alam. Contohnya di Desa Jejangkit Timur, Kabupaten Barito Kuala, di sana tidak ada sumber air bersih yang layak. Walaupun air melimpah, namun ciri khas air rawa, yaitu airnya coklat dan asam, tidak dapat langsung dikonsumsi. Mereka jauh dari kota dan belum terjangkau PDAM. Tapi dengan keterbatasannya, mereka berhasil membangun sistem pengolahan air komunal secara mandiri, yang mengolah air rawa menjadi air bersih. Mereka membangun secara otodidak dengan tanda kutip, mencontek sistem PDAM, tentunya dengan berbagai modifikasi karena keterbatasannya. Misalnya mereka memodifikasi mesin cuci bekas menjadi alat pengaduk kapur di instalasi pengolahan airnya. Balai kami sebenarnya tidak ada kegiatan langsung terkait sistem pengolahan air tersebut. Saya tidak sengaja bertemu dengan kepala desa, atau kalau di Kalimantan Selatan itu biasa disebut pembekal, ketika sedang ada kegiatan lain di kecamatan sebelah. Bermula dari obrolan dengan kepala desa, kami kemudian ikut membantu mengkaji kualitas air pada sistem pengolahan tersebut, membantu menyempurnakan sistemnya dan pengembangannya. Jadi kita tidak harus membantu masyarakat dengan proyek atau pendanaan, namun kita bisa membantu dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Dari hasil kajian kami, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengolahan air di Jangkit Timur dari sisi kualitas air sudah lumayan lah, tapi masih belum bisa langsung diminum, mesti direbus dulu. Kemudian dari sisi kuantitas air, ternyata instalasi pengolahan air mereka baru memanfaatkan sekitar 12% dari potensinya, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk pengembangan sambungan air untuk seluruh desa, desa tetangga, bahkan dapat dikembangkan untuk hal lain, misalnya perikanan dan pertanian. Singkat cerita, yang tadinya tidak ada yang aware dengan pengolahan air di Jangkit Timur, akhirnya mulai direcognize. Mereka berhasil memperoleh penghargaan teknologi tepat guna dari Bupati, bahkan tahun 2019 lalu terpilih mewakili Kalimantan Selatan untuk lomba teknologi tepat guna di Bengkulu. Tahun 2020 ini dicoba pengembangan untuk ternak lele dan pertanian cabai di sana menggunakan air dari pengolahan tersebut. Sebagai ekstra, lebih ke arah diri saya sendiri, pada tahun 2019, kajian pengolahan air di Desa Jangkit Timur, ini saya presentasikan di Seminar Internasional HATI di Kupang. Pada tahun 2020, saya juga menulis karya ilmiah dan diterbitkan di Jurnal Teknik Lingkungan. Saya juga menyusun tesis S2 yang alhamdulillah sudah selesai berdasarkan kajian di sistem pengolahan air di Desa Jangkit Timur tersebut. Kenapa hal ini saya sebut ekstra? Karena ini adalah bonus. Goalnya bukan itu. Goalnya bukan sekedar untuk mengumpulkan angka kredit atau untuk kenaikan pangkat. Goalnya adalah bagaimana agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Pesan untuk diri saya sendiri, jika ada proyek, apapun itu, luangkan waktu sejenak, ajak ngobrol masyarakat setempat, lihat pekerjaan kita dari sudut pandang mereka. Jadikanlah keterbatasan menjadi sebuah peluang untuk berinovasi. Kemudian pada kesempatan ini saya juga akan sharing terkait dengan dalam tanda kutip mainan yang kami buat untuk mengatasi keterbatasan. Pada tahun 2020 ini kami mencoba memanfaatkan smartphone sebagai alternatif pengganti AWLR. AWLR atau Automatic Water Level Recorder adalah alat yang digunakan untuk merekam data dinamika muka air di sungai atau saluran. Bagi kita yang berkecimpung dalam bidang sumber daya air, alat ini sangat penting karena data muka air itu digunakan dalam perencanaan desain saluran, input pemodelan, dan lain sebagainya. Di kantor, kami punya beberapa unit AWLR yang harganya sekitar 90 jutaan itu, AWLR konvensional. Namun masalah terjadi ketika beberapa tim memerlukan alat tersebut pada waktu yang bersamaan.
semuanya butuh, semuanya perlu prioritas. Untuk beli lagi tidak ada anggaran, harganya bagi kami juga itu lumayan mahal. Akhirnya saya menawarkan solusi memanfaatkan handphone, smartphone untuk dirakit menjadi AWLR alternatif. Modal yang diperlukan waktu itu cuma sekitar Rp1.500.000. Jadi sistemnya box AWLR yang kami buat dari kontak panel dipasang berhadapan dengan pelskal atau papan duga muka air. Di dalam box AWLR terdapat handphone dengan aplikasi Photolabs 2 Cloud. HP tersebut dihubungkan dengan power bank sebagai backup daya dan dihubungkan juga dengan sumber listrik PLN. Tiap interval waktu yang telah diset, HP akan memotret tinggi muka air di pelskal dan menyimpannya ke memori internal serta mengunggahnya ke Google Drive dan atau Dropbox. Jadi bisa menjadi semacam telemetri seperti itu. Hasil rekaman AWLR dan grafik pembacaannya seperti ini. Memang masih banyak kelemahannya. Kami masih menggunakan aplikasi gratisan, kemudian data bacaan rekaman foto perlu kami input secara manual. Namun alat ini bisa bekerja. Setidaknya bisa menjadi solusi alternatif daripada mengeluh output tidak tercapai karena tidak ada alat. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha mengeksplor, melihat dari sudut pandang yang lain, memanfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, kita pasti bisa mengatasi keterbatasan. Solusi permasalahan kadang ada di depan mata, kita hanya perlu melihat dari sudut yang lain untuk dapat menemukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi trigger atau motivasi untuk teman-teman milenial semua. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Bu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut berinovasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ini keren sekali. Mental seperti ini yang harus dibutuhkan oleh generasi milenial. Seperti kata Mas Arief tadi, keterbatasan ini harus menjadi peluang berinovasi. Kalau tadi kita sudah